Sobat Noba, PTTH Ranah Kaisar episode 678 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Xiaoyan berhasil menyelesaikan bencana besar yang mengancam dunia Sanhai dan menyelamatkan tak terhitung banyaknya makhluk hidup. Xuan Huang yang merasa berhutang nyawa padanya dengan tulus menawarkan persaudaraan dan bahkan berjanji akan membantu Xiaoyan dengan nyawanya sendiri bila diperlukan. Namun, ketika Xuan Huang meminta agar Longyan, putra Xiaoyan, tetap tinggal dan menjadi raja dunia Sanhai, Xiaoyan menunjukkan keraguannya. Dia menyadari bahwa di balik tawaran itu tersimpan resiko besar, terutama setelah mengetahui bahwa penguasa Zhu Juyin sebelumnya telah gugur dan jasadnya kini menjadi gunung tempat bangsa naga tinggal. Xuan Huang menjelaskan bahwa garis darah murni Juyin telah lama lenyap, sehingga mereka mencari penerus dari dunia lain, seperti Longyan. Meski percaya pada ketulusan Xuan Huang, Xiaoyan memilih untuk menunda keputusan dan tetap tinggal di Sanhai sampai menemukan klan sini. Tubuh Longyan perlahan menurun hingga mencapai dasar. Dia segera mulai bergerak mencari posisi kepala Zhu Juyin. Pada saat dirinya mendekat, kerangka naga raksasa itu tiba-tiba memancarkan cahaya redup yang samar. Longyan mengangkat tangannya perlahan, dan dalam sekejap, seberkas cahaya merah melayang di hadapannya. Xuan Huang yang menyaksikan hal itu menunjukkan ekspresi terkejut. Kerangka Zhu Juyin ini telah berada di klan naga selama puluhan ribu tahun. Aku pun pernah memeriksanya, dan sama sekali tidak menemukan sisa jejak energi apapun. Tidak kusangka masih ada cahaya merah yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Begitu suara Xuan Huang jatuh, cahaya merah itu bergetar hebat. Langit di atas wilayah naga berubah. Awan berputar liar seolah dunia sedang bergolak. Fenomena langit yang luar biasa itu segera menarik perhatian para penjaga naga. Mereka bergegas datang, namun atas satu perintah Xuan Huang, seluruhnya berhenti dan berjaga di kejauhan. Cahaya merah itu kemudian meluas, membentuk bayangan raksasa di langit. Perlahan-lahan, bayangan tersebut mengeras dan membentuk kepala naga Zhu Juyin, memancarkan raungan pelan yang menyerupai rintihan. Longyan menatapnya sambil mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu. Di sisi lain, Xiaoyan hanya dapat menatap pemandangan itu tanpa mengerti maknanya. Sementara Xuan Huang di sampingnya juga mengerutkan kening. Menyadari hal itu, Xiaoyan tidak bertanya. Dari raut wajah Xuan Huang, dia dapat menebak bahwa pria itu pun tidak memahami makna dari suara tersebut. Tidak lama kemudian, cahaya merah itu memudar dan kepala naga raksasa perlahan menghilang seperti kabut yang diterpa angin. Longyan menjejakkan kaki dengan kuat. Tubuhnya seketika melesat menembus kegelapan jurang, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan dan Xuan Huang segera menyusul di belakangnya. Kali ini Longyan berhenti di bagian ekor kerangka Zhu Juyin. Dia mengulurkan tangan, membentuk bayangan cakar naga yang sangat besar, lalu mencengkram bagian ekor kerangka makhluk kuno itu. Suara erangan berat terdengar dari tenggorokannya, otot-ototnya menegang kuat. Dia tampak berusaha mencabut tulang itu dari dasar tanah. Entah karena kerangka tersebut telah tertimbun selama ribuan tahun, atau karena beratnya yang luar biasa. Longyan tampak sangat kesulitan. Meskipun begitu, dia terus mengerahkan kekuatan tanpa henti. Xiaoyan tidak menghalangi karena tidak tahu apa yang ingin dilakukan Longyan. Namun dia percaya padanya. Longyan tidak meminta pendapat, mampu membuat pilihannya sendiri. Ini juga merupakan pertumbuhannya. Ledakan demi ledakan menggema dari kedalaman jurang, mengguncang seluruh daratan naga. Getaran tersebut begitu dahsyat hingga Xuan Huang terpaksa mengangkat tangannya, menekan kekuatannya untuk menenangkan bumi dan gunung di sekitarnya. Jika tidak, seluruh pegunungan tempat para naga tinggal akan hancur berkeping-keping. Longyan terus memperkuat cengkramannya, berusaha mencabut tulang Zhu Juyin hingga ke akarnya. Walau makhluk kuno itu telah lama mati, sisa kerangkanya tetap luar biasa besar. Sebagian bahkan telah tertanam jauh di dasar bumi. Kekuatan yang dia keluarkan mencapai batasnya. Tubuhnya mulai berubah. Wujud naga sejatinya perlahan muncul. Melihat itu, Xiaoyan mengerutkan kening. Saudara Xiaoyan, jangan khawatir. Aku akan segera mengosongkan seluruh area ini. Tidak ada satupun yang boleh mengganggu, ucap Xuan Huang dengan nada tegas. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya menunjukkan kesetiaannya. Seketika, tubuhnya melesat dan membentuk penghalang di sekeliling area tersebut. Semua naga yang masih berada di sekitar langsung dia usir pergi. Lalu kekuatannya membentuk lapisan pengunci yang menutup seluruh wilayah.
Saat itu pula tubuh asli Longyan perlahan termanifestasi. Sosok naga raksasa yang menutupi langit muncul dengan keagungan yang tak terlukiskan. Ketika kedua matanya terbuka, langit dan bumi seolah berganti posisi. Siang dan malam berputar dengan cepat. Aura kekuatan hukum dunia terpancar dari tubuhnya, menimbulkan tekanan luar biasa yang membuat Xiaoyan tertegun. Meski baru saja menembus tingkat keabadian dewa, kekuatan Longyan telah melampaui batas wajar. Jika dia terus berkembang hingga mencapai tingkat kelima atau keenam, entah seberapa menakutkan kekuatan yang akan dia miliki. Tatapan Xuan Huang tertuju pada naga raksasa itu. Tubuhnya bergetar hebat, matanya memancarkan cahaya penuh semangat. Dia bahkan tampak lebih berapi-api dibanding saat menatap Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, dia telah mencapai keabadian dewa. Aku yakin dengan latihan di dunia Sanhai, dalam waktu tidak sampai 10.000 tahun, dia pasti bisa menjadi raja baru Sanhai, ucap Xuan Huang dengan penuh keyakinan. Xiaoyan menatapnya sambil tersenyum tipis. Saudara Xuan Huang, aku penasaran, mengapa kamu tidak mencoba sendiri untuk merebut posisi raja Sanhai itu? Pertanyaan itu cukup tajam, namun juga wajar. Setelah menyaksikan kekuatan Longyan secara langsung, rasa ingin tahu itu muncul begitu saja. Xuan Huang terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum samar. Raja Sanhai yang baru bukan ditentukan oleh kekuatan saja, tetapi juga oleh darah. Meski aku termasuk yang terkuat di antara naga dan bahkan di seluruh dunia Sanhai, aku tidak memiliki garis keturunan yang memenuhi syarat. Namun alasan utamaku adalah karena aku tidak menginginkannya. Kamu, saudara Xiaoyan, sebagai seseorang yang pernah menjadi sang makhluk tertinggi Susang dan juga saksi atas kejatuhan Sensi, seharusnya memahami alasan itu dengan baik. Xiaoyan sempat terdiam. Dia tidak memiliki ingatan dari masa lalu sebagai sang makhluk tertinggi Susang, sehingga tidak memahami apa yang dimaksud. Kalau begitu jelaskanlah, saudara Xuan Huang. Bagaimanapun setiap orang memiliki pandangannya sendiri tentang tahta kekuasaan, ucap Xiaoyan. Xuan Huang menatap ke kejauhan lalu mengatakan, menjadi raja sebuah dunia berarti kehilangan kebebasan. Setiap langkah harus dipertimbangkan. Setiap keputusan menentukan nasib jutaan makhluk. Hidup seperti itu terlalu membosankan. Xiaoyan menatapnya dengan senyum samar sebelum menjawab. Aku selalu mengira engkau adalah sosok yang sepenuhnya hidup demi dunia dan rakyatnya. Tidak kusangka alasanmu justru sesederhana itu. Xuan Huang tertawa pelan. Baiklah, akan kuungkapkan alasan yang sesungguhnya. Aku ingin membimbing lahirnya Raja Sanhai yang baru. Karena tujuan hidupku adalah menumbuhkan garis darah naga yang dapat melampaui Zhu Jiuyin. Namun saudara Xiaoyan jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh atau merebut tahta. Yang kuinginkan hanyalah melampaui mereka dalam garis darah. Menciptakan tujuan bagi diriku sendiri. Tatapan Xuan Huang melayang jauh, menampilkan keangkuhan seorang makhluk yang seolah telah menaklukkan dunia Sanhai. Xiaoyan pun mengatakan, sepertinya saudara Xuan Huang memang sudah terlalu lama hidup di dunia Sanhai hingga merasa bosan. Jika begitu, bagaimana kalau aku menemanimu berlatih suatu hari nanti? Ucapnya dengan senyum kecil. Xuan Huang tertawa keras. Itu adalah tujuan gelap, tetapi bukan sekarang. Saat ini aku belum bisa mengalahkanmu. Namun di masa depan, belum tentu. Aku masih muda di antara naga. Selain itu aku pun ingin keluar dari dunia Sanhai, melihat dunia luar. Xuan Huang mendongak. Kata-katanya begitu jujur sampai-sampai kekuatan jiwa Xiaoyan pun tidak mampu mendeteksi kebohongan sedikit pun. Pada saat itu pula, suara ledakan bergema dari dalam jurang. Tubuh naga sejati Longyan sepenuhnya muncul. Dengan kekuatan mutlak ia mencabut seluruh kerangka Zhu Jiuyin dari dasar bumi. Namun seketika dari rongga mata gelap kerangka Zhu Jiuyin muncul dua cahaya merah menyala. Kerangka raksasa itu tampak hidup kembali, mengeluarkan suara tawa aneh yang menggema di seluruh lembah. Xiaoyan sontak terkejut. Apa yang terjadi? Dia hidup kembali. Belum sempat bergerak, suara Longyan menggema dari kejauhan. Ayah, biarkan aku sendiri yang menanganinya. Aku bisa. Kerangka Zhu Jiuyin langsung melesat, menghantam Longyan dengan kekuatan mengerikan. Longyan tidak menghindar, keduanya saling berhadapan secara langsung. Dua kepala naga raksasa dengan ukuran hampir sama bertabrakan di udara. Suara benturan mereka bergema mengguncang langit dan bumi. Seluruh pegunungan di sekitarnya runtuh satu demi satu. Bahkan Xuan Huang sendiri tidak mampu menghentikan guncangan dahsyat itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya.
Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.